Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang metode pendidikan Quran Surah Al-A'raf ayat 176 sampai 177 yang disusun oleh saya sendiri Isnaini Fadilah, yang kedua Dwi Kurnia Oktaviani, yang ketiga Zakiatul Laila. Kajian leksikon atau linguistik Quran Surah Al-A'raf ayat 176. Lalu syi'na la rafa'nahu biha walakinna lahu lada ilal ardi wattaba'a hawa wa mataluhu kamatalil qalb in tahmil alaihi yalhad aw tatrukuhu yalhad dzalika mithlal qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Artinya, dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Kata ahlada ilal ardi, yaitu cenderung dan condong kepada dunia. Sedangkan kata lahad atau dan al-lahad yaitu terengah-engah sambil menjulurkan lidah. Kata yalhad terambil dari kata lahadha, yaitu terengah-engah karena sulit bernafas seperti yang baru berlari cepat. Dalam tafsir Al-Azhar, ayat ini menjelaskan sekiranya Allah berkehendak mengangkat derajat laki-laki itu dengan ilmu yang telah diberikan, tentulah dia berkuasa berbuat. Namun laki-laki tersebut menentukan pilihannya ke jalan yang sesat dengan mengikuti hawa nafsunya semata, memikirkan kesenangan dunia yang fana tanpa mempertimbangkan hari akhirat. Sedangkan dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa ayat ini memberikan perumpamaan tentang siapapun yang sedemikian dalam pengetahuannya sampai pengetahuan itu melekat pada diri, seperti melekatnya kulit pada daging. Quran Surah Al-A'raf ayat 177. Sa'amatal qaumin ladzina kadzdzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadlimun. Artinya, sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka menzalimi diri sendiri. Allah menegaskan lagi bahwa betapa buruknya kaum yang mendustakan ayat Al-Quran. Dalam kitab Sofwatut Tafasir, jelaskan perumpamaan orang yang mendustakan Al-Quran dengan anjing adalah perumpamaan yang disebut dengan tasbih tamsili. Tasbih dari segi bahasa berarti penyerupaan. Dalam sastra Arab, ia adalah penyerupaan dua hal atau lebih dalam satu sifat pada dirinya. Ia adalah upaya melakukan perbandingan antara dua pihak atau lebih untuk menggambarkan keserupaan mereka dalam satu ciri atau sifat atau lebih. Sedangkan dalam kitab Tafsir Al-Marogi dijelaskan bahwa amat buruk sifat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah kepada diri sendiri. Mereka berbuat zalim. Betapa buruknya perumpamaan yang Allah berikan dari berbagai perumpamaan yang ada. Sebenarnya dengan perbuatan seperti itu dia telah menganiaya dirinya sendiri dan dia termasuk orang yang bodoh. Senada dengan pandangan di atas, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka diserupakan dengan anjing yang keinginannya hanya mencari makan dan memenuhi hawa nafsunya. Orang yang keluar petunjuk serta cenderung mengikuti nafsu syahwatnya, makanya seperti anjing, dan perumpamaan ini merupakan hal yang sangat buruk. Kritik IDTIS atau kajian konfirmatif dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 176-177, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa seburuk-buruk perumpamaan adalah perumpamaan orang-orang yang ayat kami. Dengan kata lain, seburuk-buruk perumpamaan adalah perumpamaan mereka yang diserupakan dengan anjing, karena anjing tidak ada yang dikejarnya selain mencari makanan dan menyalurkan nafsu syahwat. Barang siapa yang menyimpang dari jalur ilmu dan jalan petunjuk lalu mengejar kemauan hawa nafsu dan berahinya, maka keadaannya mirip dengan anjing. Karena itulah di dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa Nabi SAW telah bersabda, tiada pada kami suatu perumpamaan yang lebih buruk daripada perumpamaan seorang yang mencabut kembali ibahnya. Perumpamaan sama dengan anjing yang makan kembali muntahnya. Analisis realitas histori atau asbab nuzul terdiri dari dua kata. Asbab jamak dari sebab yang berarti sebab atau latar belakang, dan nuzul berarti turun. Menurut Az-Zarqani, asbab nuzul adalah keterangan mengenai suatu ayat atau rangkaian ayat yang berisi sebab-sebab turunnya atau menjelaskan hukum suatu kasus pada waktu kejadiannya. Ayat ini merupakan tamthil yang mengandung musyabah atau yang diserupakan. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi ayat 62 disebutkan bahwa ayat ini berkenaan dengan cerita ahlul kitab yang diambil dari kitab suci mereka, yaitu Taurat. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang diberikan perumpamaan dalam ayat ini. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas berpendapat bahwa orang tersebut bernama Bal'am bin Baura yang sering disebut dengan panggilan Naim. Ia adalah salah seorang keturunan Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Musa. Quran Surah Al-A'raf ayat 176.
ragam bahasanya. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu ahlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhad aw tatraku yalhad dzalika mathalul qaumul ladzina kadzabu bi ayatina faqasusil qasas la'allahum yatafakkarun. Tajwidnya al-ardo yakni idhar qamariyah, lam ta'rif bertemu lam, famathaluhu kamathali matsilah qasirah yakni hu matsilah bertemu selain huruf hamzah yakni bertemu dengan kaf, panjangnya satu alif atau dua harokat. Al-qalbi yakni idhar qamariyah, lam ta'rif bertemu kaf, intahmil nun sukun bertemu tak yakni ifa hakiki, bacanya berdengung. Yalhad dzalika idgham mutajanisain ini tak sukun bertemu dzal dan membacanya dengan mengikuti huruf keduanya. Al-qauma idhar qamariyah, lam ta'rif bertemu qaf. Alladzina idgham syamsiyah, lam ta'rif bertemu dzal. Matabi'i alladzi kasroh diikuti ya. Adzabu matabi'i dhammah diikuti wawu sukun. Al-qasoso idhar qamariyah, lam ta'rif bertemu qaf. Mat arid lis sukun, mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Quran surah Al-A'raf ayat 177. Sa'a mathalal qaumul ladzina kadzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadlimun. Ini mat wajib muttasil, yakni mat bertemu hamzah dalam satu kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat, yakni sa'a mat wajib muttasil. Al-qauma idhar qamariyah, lam ta'rif bertemu qaf. Alladzina yakni idgham syamsiyah, lam ta'rif bertemu dzal. Matabi'i dzi yakni kasroh diikuti ya. Bu matabi'i dhammah diikuti wawu sukun. Anfusahum yakni nun sukun bertemu fa, ifa hakiki. Anfusahum ifa hakiki, nun sukun bertemu fa baca dengung. Nu matabi'i dhammah diikuti wawu sukunnya telimun mat arid lis sukun, mat bertemu huruf hidup dibaca wakaf, panjangnya boleh 1,5 atau 3 alif. Kajian generalisasi atau nilai pendidikan dalam surah Al-A'raf ayat 176-177 bahwa seburuk-buruk perumpamaan adalah perumpamaan orang-orang yang ayat-ayat kami, yakni seburuk-buruk perumpamaan adalah perumpamaan yang diserupakan dengan anjing, karena anjing tidak ada yang dikejarnya selain mencari makanan dan menyalurkan nafsu syahwat. Dari kedua terap di atas dapat dikisahkan bahwa penuturan secara lisan oleh guru terhadap peserta dengan cara penyampaiannya menggunakan perumpamaan. Metode atau cerita kisah dalam ini seorang pendidik mengajarkan pada muridnya dengan cara menceritakan kisah tentang orang yang tidak pernah puas dengan apa yang telah dimilikinya. Adapun nikmat yang terdapat pada tampil anjing bagi pendusta ayat Allah adalah satu, pentingnya bersyukur pada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan dengan cara menggunakan nikmat Allah itu agar tidak kufur terhadap nikmat Allah, karena betapa hinanya orang yang mengingkari nikmat Allah sampai ia dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang sesat. Dampak negatifnya yakni setan akan selalu mengikutinya kemanapun ia pergi, dimanapun ia berada, dan dia akan menjadi teman setan. Dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sesat, cenderung kepada kehidupan keduniawian. Keempat, dia akan menjalani kehidupan di dunia yang tidak kekal hanya dengan memperturutkan hawa nafsunya saja. Kelima, dia telah menzalimi dirinya sendiri dan bertindak sangat bodoh.